Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membagikan gimana sih cara menulis surat pekerjaan yang benar. Oke, yang pertama nih, ada yang namanya Sidoarjo 13 Desember 2019. Ini apa sih? Ini tuh tanggal pembuatan surat, ya. Jadi tanggalnya disesuaikan dengan kita membuat suratnya kapan. Oke. Hal ini apa sih isi suratnya? Boleh dijawab dengan permohonan pekerjaan atau lamaran kerja boleh. Lampiran 8 lembar. Dari mana sih kita tahu 8 lembar ini? Nah, kita harus disesuaikan dengan ini. Tuh, fotokopi ijazah. Nah, ini kan ada 8 lembar. Jadi lampirannya disesuaikan dengan lampiran apa aja yang akan kita sertakan. Oke, udah balik situ. Ini ada namanya kepala surat. Yang terhormat, kenapa sih kok nggak pakai yang ada kepadanya? Kepada yang terhormat itu dianggap tidak baku. Jadi diperbolehkan atau sangat diharuskan memilih salah satu. Kepada dan yang terhormat dirasa lebih baik penggunaan kata yang terhormat. Maka dari itu kata kepada dihilangkan. Jadi yang terhormat pimpinan SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya. Oh iya ya, saya ini menerangkan gimana sih cara melamar jadi guru di salah satu lembaga pendidikan. Sebenarnya boleh aja sih ngelamar di mana aja, sistematikanya ya seperti ini. Ini kenapa sih kok pimpinan SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya yang dianggap sebagai orang yang berkuasa ya pimpinannya. Jadi lembaganya ditulis, misal kamu mau di PT Indofood, tulis aja HRD PT Indofood gitu aja. Jalan Siwalan Kerto Utara. Kenapa sih kok tidak ditulis Surabaya aja? Kenapa harus ditulis alamatnya lengkap? Ini adalah sebagai bentuk perhatian bahwa kamu tahu dan kamu ngerti di mana sih Amanatul Ummah itu. Jadi itu sebagai sebuah bentuk perhatian kalau kamu ngelamar. Jadi jalan jangan pernah disingkat, Siwalan Kerto jangan disingkat. Nah, untuk nomor boleh disingkat dengan cara seperti ini ya, no titik. Oke. Siwalan Kerto ini kecamatannya Wonocolo ini kecamatan. Siwalan Kerto itu desanya ya. Wonocolo itu kecamatannya, Surabaya kotanya, ini adalah kode posnya. Jadi tidak perlu lagi ditulis kecamatan mana kabupaten, tidak perlu. Udah dikasih tanda koma aja. Kasih sapaan dengan hormat, kenapa sih kok bukan Assalamualaikum atau Salam Sejahtera? Karena kita tidak tahu yang nerima surat ini agamanya apa. Bisa jadi orang yang beragama Buddha tapi dikasih Assalamualaikum, otomatis surat ini tidak akan terbaca oleh dia. Dia tidak mau. Berarti kan dia tidak menganggap kamu perhatian atau kamu mencari info tentang orang ini gitu. Jadi kita sepakat untuk membuat salam di pembuka surat ini dengan kata dengan hormat karena dianggap mewakili seluruh agama. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari media sosial WhatsApp. WhatsApp-nya miring. Kenapa kok miring? Karena dia kata asing, benar. Pada 10 Desember 2019, pastikan ini tanggalnya lebih dulu dibanding tanggal pembuatan surat. Ini kan 10 Desember, lah itu 13 Desember. Ya, jangan ada yang disingkat-singkat ya. SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya membuka lowongan pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia. Benar. Jadi misal PT Indofood membuka lowongan sebagai supervisor. Boleh aja. Karena sesuai dengan minat, pengalaman, dan pendidikan, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan ini. Adapun data diri saya sebagai berikut. Dijelasin tuh namanya. Oke, kalau ada yang nanya, kenapa sih kok ini depannya nama, tempat, tanggal lahir, agama, jenis, kelamin, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor telepon itu hurufnya kecil? Karena di akhir ini atau di akhir
sebelum kata nama itu tanda bacanya adalah titik dua. Titik dua tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Benar. Jadi nama, tempat, agama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon itu selalu menggunakan huruf kecil. Oke? Jadi misal Sidoarjo namanya Octavianus Fambrozi. Kalau memang sudah sarjana atau diploma atau apa aja gelarnya, silahkan ditulis. Tulis tanggal lahir, tempat koma ya, bukan huruf miring atau tanda miring. Sidoarjo 20 Oktober sesuai dengan data diri kalian, agamanya Islam sesuai dengan kalian, jenis kelaminnya apa. Pendidikan terakhir bisa ditulis S1 dan universitasnya. Atau juga boleh misal saya dari SMA, tulis saja SMA mana, jurusan apa, boleh seperti itu. Kan ada ya sekarang ya ada jurusan IPA, IPS, bahasa, boleh ya. Alamatnya tulis lengkap, nomor telepon, biasanya ditambah email, boleh ada dan boleh tidak. Oke, ini bagian yang penting. Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Amanatul Ummah Surabaya yang bapak atau ibu pimpin. Kenapa harus menggunakan bapak atau ibu? Ya karena kita tidak tahu siapa yang akan membaca surat ini. Jadi kita ibaratnya itu memberi backingan lah. Bapak atau ibu aja sebutannya, jangan yang cuma bapak pimpin. Ya kalau bapak yang baca, kalau yang baca tiba-tiba ibu gitu gimana? Ya kan? Jadi harus pilih dua-duanya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan tanda titik di akhirnya. Jadi, fotokopi itu boleh menggunakan huruf kapital. Dan penulisan fotokopi adalah fotokopi seperti itu, bukan fotokopi, benar. Jadi ditulis ijazah, boleh ya, sekarang itu kalian harus tahu ya, ijazah yang telah dilegalisasi. Oke, kamu harus tahu kalau legalisir sudah tidak baku. Yang baku adalah legalisasi. Oke, yang kedua fotokopi transkrip nilai, fotokopi sertifikat. Kamu boleh nyantumin apa aja, ikut TOEFL cantumin, ikut IELTS cantumin, ikut apa aja cantumin. Daftar riwayat hidup, nanti kita bahas ya, daftar riwayat hidup itu kayak CV. Terus surat pengalaman mengajar, ini boleh surat pengalaman bekerja di mana, boleh. Kalau nggak ada, ya dihapus. Jadi lampiran itu disesuaikan dengan apa yang kamu punya. Kalau memang tidak punya, ya sudah tidak usah dimasukkan. Kalau punya, masukkan semuanya. Bu, kalau misal lomba tapi nggak pernah menang, Bu, ya udah nggak perlu dimasukin ya. Fotokopi uji kemahiran mahasiswa, jadi uji berbahasa Indonesia. Jadi ada ya, kalau bahasa Inggris itu namanya TOEFL, kalau bahasa Indonesia itu namanya UKBI. Jadi nanti kamu dites dan hasilnya akan menunjukkan seberapa bisa sih sebenarnya kamu berbahasa Indonesia itu. Lalu yang paling akhir adalah penutup surat. Demikian surat permohonan ini, besar harapan saya bisa bergabung dan mendedikasikan ilmu di SMA Amanatul Ummah Surabaya. Pastikan tidak ada katanya di akhir surat lamaran kerja. Jadi penutupnya tidak boleh misal gini ya, atas perhatiannya, loh nyanya ke siapa, tidak ada yang kamu tuju. Jadi harus ditulis seperti ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak atau ibu, saya ucapkan terima kasih ya. Atau atas perhatian dan kebijaksanaan pimpinan SMA Amanatul Ummah, boleh ya. Jadi pastikan kalian tidak menggunakan katanya di akhir surat lamaran kerja. Terakhir, hormat saya, kemudian nama lengkap dan berikan tanda tangan. Kalau di awal tadi ditulis gelar, berarti akhirnya juga harus diberi gelar. Oke, biasanya ada juga beberapa lembaga yang meminta adanya materai di
akhir tanda tangan. Jadi ini tinggal ditempelin materai lalu diberi tanda tangan. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.